Adik-adik kelas 8, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Oh ya, karena hari ini pelajaran bahasa Indonesia, Ustazah akan memberikan sebuah teks yang bernama teks berita. Kalian pasti nggak asing lagi kan sama teks berita? Nah, teks berita ini adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa atau suatu kejadian yang sedang atau telah terjadi. Ya, kalian udah pasti banget, udah nggak asing banget sama yang namanya teks berita. Oh ya, sebelumnya masuk ke teks berita lagi, kalian jangan lupa pakai masker, oke? Dimanapun jangan lupa ya. Jangan lupa juga tetap jaga jarak sama siapapun itu, oke? Oke, lanjut lagi ke teks berita. Teks berita ini terdiri dari 6 unsur. Unsur apa aja itu? Yang pertama, unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau biasa kita sebut dengan adik Simba ya kan. Nah, adik-adik, contoh dari teks berita ini baru-baru kan kita habis merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, ada contoh teks berita yakni teks berita tentang Hari Raya Idul Adha. Yang kita ketahui ada di beberapa tempat di Gorontalo itu terdapat yang namanya seekor sapi yang ngamuk pada saat disembelih. Itu tempatnya misalnya di Marisa Pohuwato Gorontalo. Nah, itu adalah sebuah berita, tapi belum lengkap karena hanya menjawab pertanyaan apa, di mana, dan kapannya saja. Siapanya kita belum tahu, mengapanya juga belum tahu, kenapa sapi itu sampai dikatakan ngamuk gitu kan. Makanya kalian harus telusuri terlebih dahulu, karena tidak semua berita itu bisa dikatakan berita. Ada beberapa berita yang tidak bisa dikatakan berita karena berita tersebut tidak lengkap unsurnya. Jadi kalau sebuah berita itu harus lengkap 6 unsurnya. Jika tidak lengkap unsur dari 6 tersebut, maka tidak bisa dikatakan itu sebuah berita. Nah, unsur berita ini juga teks berita ini memiliki ciri khusus. Yang pertama, faktual atau dapat dipercaya. Ini sumbernya dari mana? Ataukah hanya sebuah berita dari mulut ke mulut aja gitu kan? Jadi kita harus telusuri terlebih dahulu. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua itu terkini atau yang kita biasa sebut dengan aktual. Nah, yang ketiga itu dibuat oleh wartawan. Nah, dibuat oleh wartawan ini itu sangat penting. Itu yang bisa dikatakan berita. Nah, Ustazah misalnya kalau misal itu tidak dibuat oleh wartawan, apakah itu dikatakan berita? Bukan berita. Jadi sebuah berita itu harus ditentukan atau harus dibuat oleh wartawan itu sendiri, bukan dari buah bibir dari masyarakat setempat. Paham ya? Oke. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker kemanapun. Oke? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu maksudnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.